Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, suatu ketika Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada sahabat tentang kaum yang tampak alim ketika berkumpul, namun zalim pada diri sendiri tatkala sendirian dan sepi. Kaum ini muncul pada akhir zaman menjelang hari kiamat. Mereka melakukan maksiat yang dianggap sepele, namun faktanya justru menghancurkan pahala dari amalan yang sudah dilakukannya. Bahkan meskipun amalan yang dimiliki sudah setinggi gunung Tihamah, namun pahalanya tetap akan musnah. Tindakan maksiat ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan dalam keadaan berani serta menganggap remeh dosa. Lalu apakah kita termasuk dalam kaum yang dikatakan sang Nabi? Berikut ulasannya. Manusia kerap kali menganggap remeh dosa, sehingga mengabaikan tindakan-tindakan yang dianggap tidak merugikan orang lain. Padahal meskipun tidak terhitung menyakiti orang lain, namun apa saja yang melanggar larangan Allah tetap saja berbuah dosa, termasuk melakukan maksiat di kala sepi. Di era kini, saat-saat sepi justru memiliki potensi yang besar bagi diri untuk melakukan tindakan melanggar perintah ilahi. Misalnya dengan kecanggihan teknologi, manusia bisa searching hal-hal yang sangat dilarang agama, seperti menonton film porno, melihat gambar-gambar yang tidak senonoh, membaca artikel yang menimbulkan syahwat dan lain sebagainya. Ini hanya beberapa contoh tindakan yang melanggar tersebut. Masih banyak tindakan lain yang juga bisa menghancurkan pahala yang sudah dikumpulkan selama ini. Keadaan seperti ini disampaikan oleh Nabi SAW jauh-jauh hari. Dari Sauban, dari Nabi SAW, ia berkata, "Sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikan semisal gunung Tihamah. Namun Allah menjadikan kebaikan tersebut menjadi debu yang bertebaran." Sauban berkata, "Wahai Rasulullah, coba sebutkan sifat-sifat mereka pada kami supaya kami tidak menjadi seperti mereka sedangkan kami tidak mengetahuinya." Rasulullah SAW lalu menjawab, "Adapun mereka adalah saudara kalian. Kulit mereka sama dengan kulit kalian. Mereka menghidupkan malam dengan ibadah seperti kalian. Akan tetapi mereka adalah kaum yang jika bersepian mereka merobek tirai untuk bisa bermaksiat pada Allah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Bagaimana, apakah kita termasuk dalam kaum yang menggunakan sepi untuk bermaksiat? Tidak hanya tindakan, bermaksiat dengan pikiran-pikiran yang melanggar aturan juga mampu memusnahkan pahala. Karena faktanya, sesama manusia memang tidak mengetahuinya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi kita. Seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 108 yang artinya, "Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi, dan adalah Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan." Quran surat An-Nisa ayat 108. Sahabat yang beriman, semoga setiap waktu dan segala kondisi kita tetap meneguhkan iman untuk setia hanya mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga niat bertindak untuk bermaksiat di kala sepi dapat terhindari. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, zina merupakan perbuatan dosa besar yang dibenci dalam Islam. Orang yang melakukan macam zina dipastikan akan menerima murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam bahkan memberlakukan sanksi berat bagi para pelaku zina. Hukum dari zina telah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Macam zina tak hanya merugikan pelakunya, tapi juga keluarga dan masyarakat sekitarnya. Perilaku macam zina yang mencerminkan hilangnya akhlak terpuji, menyebabkan lemahnya iman dan ketakwaannya, dan akan mematikan cahaya di hati. Zina dibagi menjadi beberapa macam. Semua macam zina ini wajib dihindari dalam hidup. Orang-orang yang melakukan macam zina ini kelak akan diberi ganjaran berat di dunia dan akhirat. Zina adalah hubungan selamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur subhat.
Secara etimologis, zina berasal dari bahasa Arab yang artinya persetubuhan di luar pernikahan. Secara umum, macam zina ini bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tetapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina. Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik di dunia maupun di akhirat. 1. Zina muhson. Zina muhson adalah macam zina yang dilakukan oleh pria atau wanita yang wajib menjaga kehormatannya. Artinya, pria atau wanita ini sudah berkeluarga atau menikah. Zina muhson yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan. Artinya yang dilakukan baik suami, istri, duda, ataupun janda. Zina ini berarti seseorang yang telah menikah atau memiliki suami atau istri namun tidak menjaga diri dari orang lain yang bukan mahram atau bisa disebut berselingkuh. 2. Zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson adalah macam zina yang dilakukan oleh pria atau wanita yang belum menikah. Zina ghairu muhson termasuk ke dalam macam-macam zina, dan contohnya yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah. Misalnya saja, mereka yang sedang menjalin hubungan sebelum menikah atau berpacaran maupun yang tidak, namun melakukan perbuatan zina dan belum sah menjadi hubungan yang legal atau suami istri. 3. Zina al-laman. Zina al-laman adalah zina yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah diterapkan bagi anak-anak Adam yang pasti terkena. Kedua mata zinahnya adalah melihat, kedua telinga zinahnya adalah mendengar, lisan zinahnya adalah berkata-kata, tangan zinahnya adalah menyentuh, kaki zinahnya adalah berjalan, hati zinahnya adalah keinginan atau hasrat, dan yang membenarkan dan mendustakan adalah kemaluan. Hadis riwayat Muslim. Adapun macam zina al-laman diantaranya adalah zina ain, adalah zina yang dilakukan oleh mata, yaitu ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan perasaan senang. Zina qalbi adalah zina yang dilakukan oleh hati, yaitu ketika memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia. Zina lisan adalah zina yang dilakukan oleh lisan atau ucapan ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang. Zina yadin adalah zina yang dilakukan oleh tangan, yaitu ketika dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenis diikuti dengan perasaan senang dan bahagia terhadapnya. Hukum zina. Dalam Islam, melakukan macam zina bisa mendapat hukuman baik di dunia dan di akhirat. Di dunia, pelaku zina bisa dikenai hukuman cambuk dan rajam. Hukum dari zina muhson adalah dicambuk 100 kali kemudian dirajam. Hukuman mati merupakan tindakan yang paling hina yang diberikan kepada pelaku zina. Hukuman ini dijalankan dengan rajam atau dilempari batu sampai mati. Sementara hukum dari zina ghairu muhson adalah dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama setahun. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena muhson seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukannya. Dasar hukum perbuatan zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melaknat segala macam zina. Hal ini tertuang dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, anjuran menghindari zina tertuang dalam ayat, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surah Al-Isra ayat 32. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera. Dan jangan belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nur ayat 2. Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya.
Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka atau wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Quran Surah An-Nisa ayat 15. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Quran Surat Al-Furqan ayat 68-69. Sahabat yang beriman, itulah macam zina dan hukuman yang diterima oleh si pelaku zina. Semoga kita menghindari dosa zina ini. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah